Bismillah, kita mulai. Nah, filsafat sejarahnya Raden Ngabai Ronggowarsito ini, ada yang menyebutnya ini jenis filsafat sejarah yang spekulatif futuristik. Biasanya orang ngomong sejarah itu kan masa lalu. Dulu terjadi apa, dulu mengalami apa, ada peristiwa apa. Tapi kalau membaca serat-serat beliau ketika membahas sejarah itu banyak juga yang sifatnya ke depan, futuristik. Besok akan ada ini, besok akan ada itu. Nah, itu ya ada bau ramalannya, tapi ramalan yang tidak sekedar ngarang. Jadi ada yang bilang kalau di barat itu Karl Marx itu materialisme historis. Nah, kalau di kita termasuk pikiran-pikirannya Ronggowarsito itu mistisisme historis. Jadi sejarah yang ada bau mistiknya karena ada unsur ramalannya. Jadi tidak hanya menceritakan masa lalu, tapi juga meramalkan masa depan. Nah, ini konsep sejarah yang unik ya, yang khas. Nah, sejarah yang futuristik ini, ya, yang jenisnya ramalan ini, membutuhkan dua kompetensi, dua kemampuan. Yang pertama namanya sambegono. Sambegono itu harus cerdas dan punya daya ingat yang kuat. Yang kedua, nawang krido. Nawang krido itu mampu menangkap, memahami tanda-tanda alam, tanda-tanda zaman. Kalau dua ini digabung, orang Jawa menyebutnya ilmu titen. Jadi membaca fenomena sejarah tidak sekedar menceritakan fakta, tapi melihat gejala bahkan yang juga tidak terlihat. Jadi ada banyak ilmu titen itu ya, misalnya kalau situasinya seperti ini biasanya sih mau ada apa gitu. Itu namanya ilmu titen. Belajar dari sejarah dulu-dulu. Oh, kalau sudah sesama aliran berkonflik ini biasanya mau bubar sih ini. Ini titen. Selalu begitu yang terjadi memang. Nah, itu syaratnya dua memang. Butuh kecerdasan, yang kedua kejelian. Membaca tanda-tanda. Jadi membaca kalau dalam bahasa agama sunnatullah, ayat-ayat Allah tidak hanya yang tertulis di Al-Quran, tapi juga yang tergelar. Nah, jadi kalian boleh menggeluti ilmu ini kalau merasa tertarik ya, karena saya tidak tahu sekarang jarang yang tertarik ilmu-ilmu ini. Kalian terlalu banyak mengandalkan ChatGPT hari ini. Mesinnya tambah pinter, kaliannya tambah males. Padahal ini dengan membaca ini kalian tidak sekedar menginfokan apa yang kemarin terjadi, ilmu yang sudah ditulis, tapi juga meramalkan, memprediksi apa yang akan besok terjadi. Nah, ini khas. Kamu tanya ChatGPT, dia tidak akan bisa jawab. Kira-kira 10 tahun lagi ada apa? Itu mungkin bingung dia. Tapi kalau yang kemarin-kemarin dia tahu. Tapi meramalkan masa depan mungkin dia ngarang saja. Mungkin hanya menggabung-gabungkan data yang dia miliki. Tapi kalau yang versi Ronggowarsito ini, ini yang disebut ilmu titen. Jadi kecerdasan dan kejelian. Membaca yang tidak bisa dibaca oleh orang biasa. Nah, kalian sebenarnya punya sih kemampuan seperti itu, tapi kan levelnya masih level rendah. Misalnya ada temenmu kok tidak pernah masuk kuliah, dikasih tugas tidak ngerjain, kamu kan bisa bilang, besok kamu mesti tidak lulus mata kuliah ini. Itu jenis itu sebenarnya. Ada temenmu gaya pacarannya tiap malam minggu masuk hotel, kamu bilang, ini tidak lama lagi mesti hamil ini. Ini kan ramalan sebenarnya, tapi kan dasarnya apa? Ayat yang kamu baca sekarang.
fakta yang kamu lihat sekarang, terus kamu simpulkan ke depannya nanti bagaimana. Cuma kan kalian memahaminya skala biasa, skala rendah. Nah kalau seperti beliau ini bisa membaca mungkin sampai desiran angin, cuaca yang berubah, tidak jelas, dan lain sebagainya, mereka bisa membaca. Ini yang disebut ilmu titen. Oh kalau orang sudah pada marah semua seperti ini, biasanya akan terjadi ini. Tidak lama lagi akan begini. Oh, kalau di Jawa itu kadang suara burung apa lewat itu ya dimaknai. Jangankan itu, hawanya agak sumuk, kayak ini kok agak sumuk ya, jangan-jangan sebentar lagi hujan. Oh, bisa begitu. Mbok kamu baca buku fisika atau biologi yang manapun, tidak ada teori bahwa kalau sumuk itu sebentar lagi hujan. Tapi bisa diteorikan seperti itu. Itu kemampuannya namanya dua. Sambegono sama Nawang Krida. Tapi ini yo level dalam. Jadi cerdas, daya ingatnya kuat dan jeli menangkap tanda-tanda ayat-ayat. Terus orang yang punya dua kompetensi ini nanti disebutnya seorang yang waskito. Jadi orang yang bisa membaca, kamu belum cerita dia sudah bisa menebak. Kamu kesini utang mesti ya. Itu waskito namanya. Kita belum cerita, dia sudah bisa menebak apa yang kita inginkan. Isi pikiran kita terbaca. Mungkin dilihat dari kerut wajah kita, dilihat dari gaya ngomong kita, dia langsung bisa menebak. Orang ini namanya waskito. Meskipun nanti di level tertingginya kewaskitoan ini kalau dalam agama kita menyebutnya makrifat. Pengetahuannya tidak sekedar membaca ayat-ayat alam sunatullah saja, tapi dapat informasi langsung dari Tuhan, dari Allah. Ini orang menyebutnya makrifat. Kita kadang menyebutnya orang yang punya ilmu laduni. Infonya langsung dianugerahkan oleh Allah. Orang Jawa menyebutnya waskito. Ada yang namanya waskito malam hari ini. Kalau ada sudah satu langkah menang, kamu tinggal mewujudkan namamu saja. Nah, baik. Cara pandang sejarah versi Jawa dari orang-orang yang waskito ini ada world view yang dulu pernah kita bahas 1 bulan tentang falsafah Jawa kelihatannya ya, yaitu namanya cokro manggilingan. Jadi cokro manggilingan itu wolak-wali zaman itu perputa. Cokro itu seperti senjatanya Krishna itu yang berputar. Itu yang manggilingan, yang berputar. Jadi seperti roda, seperti cakra yang berputar. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hidup itu seperti roda yang berputar. Itu kalau dalam bahasa Jawa, filosofinya cokro manggilingan. Ini kadang di atas, kadang di bawah. Tidak ada orang yang di atas terus, tidak ada yang di bawah terus. Kemarin minggu pertama Spengler meramalkan bahwa Barat nanti pada saatnya juga akan susut kok ke bawah kok. Tidak mungkin dia di atas terus. Kemudian Malik bin Nabi juga begitu. Sekarang umat Islam baru di bawah. Dulu umat Islam di atas. Dan akan seperti itu sejarah. Tidak ada orang yang jaya terus, tidak ada yang terpuruk terus. Akan selalu ada perputaran. Nah, untuk bisa menyikapi cokro manggilingan sekaligus membangun pribadi yang waskito, yang mampu punya kecerdasan dan kejelian, prosesnya 2. Yang pertama ngelmu, yang kedua laku. Nah, yang kita lakukan malam hari ini jenis ngelmu, belajar, mencari wawasan, nambah pengetahuan. Yang mungkin jarang dan sulit kita lakukan aspek lakunya. Nah, padahal ini satu paket.
Makanya dulu mungkin kita pernah belajar satu quotes dalam peribahasa Jawa yang bunyinya ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Jadi berilmu itu tuntasnya dengan laku. Laku ini bisa bermakna dua. Bisa bermakna tirakat dalam prosesnya, bisa juga bermakna implementasinya. Maksudnya apa? Yang pertama, ngelmu itu harus disertai laku. Sepanjang kita belajar, ayo kita ada tirakatnya. Jangan nyari seneng saja. Apalagi ditambah maksiat, ditambah bohong, ditambah curang, ilmumu tidak akan nyampe puncak. Jadi sering saya ilustrasikan ya. Kenapa sih Pak? Kan yang penting meskipun saya bohong, ilmunya tetap bisa masuk. Wawasannya juga tetap bisa masuk. Saya melakukan kejahatan apapun kan tetap bisa saya pahami. Saya nyontek pun kan tetap bisa paham. Cara berpikirnya tidak begitu. Cara berpikirnya adalah ilmu yang mau masuk itu kan masuk dalam dirimu. Jadi diri kita ini wadahnya. Jadi diri kita ini akan nanti ditempati ilmu. Ini logika wadah dan isi dalam filsafat Jawa. Loh, kalau wadahnya kotor, meskipun diisi hal-hal baik, hal-hal putih, hal-hal positif, ya nanti yang jernih yang kita masukkan akan jadi kotor juga. Kenapa? Wadahnya kotor. Kalau batinmu masih penuh kesombongan, dapat ilmu masuk. Loh, ilmu ini akan jadi kendaraan untukmu jadi orang sombong. Kalau kamu penuh kedengkian, ya ilmu ini akan jadi alatmu mendengki orang. Itulah kenapa ilmu kuwi harus plus laku. Laku pembersihan diri, kalau dalam bahasa agama tazkiyatun nafas. Biar wadahnya bersih. Jadi ini untuk teman-teman ya mungkin dosenmu tidak ngerti kamu curang. Dosenmu tidak tahu kamu ngopi saja dari Google, dari ChatGPT dan lain-lain. Tapi masalahnya tidak sekedar nilai. Kalau sekedar nilai sebenarnya nggak terlalu rumit. Kamu sowan saja sama dosennya sambil nggawa salak 10 kilo mungkin aman. Tapi ini loh wadahmu yang kotor. Kamu tidak sadar merusak yang lebih berharga daripada sekedar nilai. Yaitu apa? Jiwamu. Eman-eman. Alah Pak, besok dibersihkan lagi. Tidak sesimpel itu. Karena memperbaiki yang sudah rusak itu jauh lebih berat. Nah, ini mungkin jadi bekal kalian ya. Kalau begitu mending nilai jelek ya Pak daripada curang. Ya mending tidak curang dan nilaimu bagus. Berarti belajar yang lebih serius. Kita sering melalaikan hal kecil-kecil gini. Padahal Al-Quran itu jelas bilang ya, فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi kejelekanmu sekecil apapun pasti nanti ada efeknya dan kamu akan melihat, merasakan. Kebaikan juga begitu. Alah Pak, saya tadi ngehack itu cuma iseng saja kok Pak. Iya sih. Mungkin kamu tidak sadar seneng-senengmu itu efek buruknya nanti akan kamu rasakan. Nah, itu ya. Jadi maka ngelmu harus disertai laku. Itu makna pertama. Makna kedua, ngelmu kelakone kanthi laku ya tentu saja jangan cuma berhenti di pengetahuan. Wujudkan dalam amalan, dalam tindakan, dalam perbuatan. Jangan sekedar ceramah tentang kejujuran, jujurlah. Jangan sekedar menasehati tentang keberanian, kamu sendiri harus berani. Itu ngelmu kelakone kanthi laku. Jangan ngeritik orang saja, mbok yo yang kritis, mbok yo yang
jeli dan lain sebagainya. Kamu sendiri jadilah orang yang kritis. Itu ngelmu kelakone ganti laku. Nah, kalau sudah bisa menghidupkan ini, ya nanti kalau dalam filosofi Jawa kamu akan menjelma jadi seorang yang jernih visinya, jernih pandangannya. Ngerti sebelum diberitahu, weruh sadurunge winarah. Itulah cirinya orang yang waskita. Nah ini ya, ini bahasa saya ini konteksnya filsafat sejarah tadi yang spekulatif futuristik. Saya lanjutkan. Baik, saya tidak melihat ini dasarnya saja. Sekarang masuk ke sejarah karena ini agak panjang. Saya membawa 3 serat malam hari ini. Yang pertama serat Kolotidho, nanti ada serat Joko Lodang, dan yang ketiga serat Sabdo Jati. Ini ada hubungannya dengan sejarah tiga-tiganya. Sebenarnya ada yang luar biasa, serat Wirid Hidayat Jati. Saya masih ragu-ragu mau menyampaikan, kalian nyampe apa enggak. Perlu dasar yang agak khusus. Nah, sekarang kita masuk ke sini dulu. Kita bicara teorinya dulu, terus masuk ke serat-seratnya. Siklus zaman itu seperti apa? Versinya beliau Ronggowarsito. Zaman itu akan terus berputar. Dari zaman Kolotidho, kemudian jadi Kolobendu, dan pada akhirnya masuk ke Kolosubo. Kolotidho itu zaman kebingungan, Kolobendu zaman kerusakan, Kolosubo itu zaman makmur tentram. Kalau sudah makmur nanti akan bingung lagi, masuk ke zaman Kolotidho. Kalau sudah bingung akan rusak lagi, kemudian akan makmur lagi. Akan terus begitu siklusnya. Sekarang kita lihat ya, kita awali dari Kolotidho. Kolo itu artinya waktu, Tidho itu artinya keraguan-raguan, ketidakpastian. Sebelum zaman Kolotidho kan tadi zaman Kolosubo. Kolosubo itu zaman stabil, zaman mapan. Jadi setelah mapan itu biasanya muncul ini, Kolotidho ini. Cirinya apa? Kata Ronggowarsito, orang itu kalau sudah hidup enak, hidup nyaman, biasanya visi hidupnya adalah tidak ingin kehilangan kenikmatan hidupnya. Tidak ingin kehilangan kesenangannya. Akhirnya apa? Jadi egois. Tidak mau disentuh, tidak mau diganggu. Saya sudah enak ini, jangan disenggol-senggol. Tumbuh jadi egois. Di sini diawali zaman Kolotidho. Jadi orang ingin enaknya sendiri, ingin menang terus, ingin senang terus. Dia akan resisten, dia akan marah, dia akan baper kalau merasa kesenangan, kenyamanannya diusik. Ini cirinya zaman Kolotidho sudah. Semakin banyak orang egois dan baperan, nah itu ciri-ciri, berarti ini memang zaman Kolotidho. Tersinggungan, ndak terimoan. Nah itu berarti dia merasa kenyamanannya diusik. Nah efek jauhnya apa? Orang jadi nafsi-nafsi, individualis. Ndak peduli orang lain, yang penting aku seneng. Yang penting aku nyaman. Setiap orang menganggap aku yang paling benar. Buktinya apa? Aku sekarang enak kok, aku sekarang nyaman kok, berarti aku benar. Kalau orang lain ingin senang, ingin nyaman, harusnya ikut aku, manut aku. Ini zaman Kolotidho. Jadi kalau ada fenomena kok, ini sekarang kok tambah banyak ya orang egois, merasa benernya sendiri, konflik banyak, hal kecil-kecil jadi konflik.
kemungkinan memang zamannya sedang zaman Kolotido. Dan zaman ini muncul karena ada fase sebelumnya, yaitu fase nyaman, fase mapan. Biasanya orang itu kalau fase ruwet, fase susah itu cenderung lebih kompak. Tapi begitu menang, egoisnya muncul. Jadi ingin enak sendiri, menang sendirinya muncul. Bahkan nanti sampai pada titik benar salah, baik buruk itu tidak penting. Hari ini kita menyebut itu kan era post-truth. Post-truth itu kan melampaui kebenaran. Maksudnya apa? Orang menganggap sesuatu itu benar kalau sesuai kepentingannya, sesuai keinginannya. Jadi era post-truth itu kalau dilihat dari sini sebenarnya menunjukkan zaman sedang zaman Kolotido. Bahwa yang aku anggap benar itulah kebenaran. Yang sesuai dengan kepentinganku itulah kebenaran. Semua orang mengklaim benarnya sendiri-sendiri. Nah, kalau kalian punya gaya seperti itu, ya kalian memang gaya versi Kolotido. Itu nama lain dari orang bingung. Jadi, karena tido itu keraguan-raguan, ketidakpastian. Kayak ini zaman transisi dari enak menuju tidak enak. Saya tidak tahu durasinya berapa, tapi pasti siklus itu terjadi. Mungkin bisa lama, sangat panjang, mungkin juga pendek. Kalau ini selesai, biasanya zaman Kolotido ini kalau tambah parah, kita tidak bisa mengatasinya, kita akan masuk ke Kolobendu. Ini sudah zaman hancur-hancuran. Kalau tadi zaman Kolotido itu orang serba ragu-ragu, serba tidak pasti. Begitu masuk ke Kolobendu sebenarnya stabil lagi, tapi stabil dalam kerusakan. Stabil dalam angkara murka. Disinilah nanti yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Namanya zaman Kolobendu. Jadi ini nanti yang relevan dengan syairnya Ronggowarsito di zaman Edan dari serat Kolotido. Dari luar kelihatan tertib, stabil, tapi stabil dalam ketidakberesan. Kalau semua orang Edan itu kan yang tidak edan akan dianggap edan. Kalau semua orang stres, itu yang tidak stres akan jadi yang tidak normal satu-satunya. Jadi yang semula tidak normal dianggap normal, yang semula normal akan dianggap tidak normal. Kayak jadi kalau ada orang, saya itu tidak main TikTok, tidak main itu. Oh zaman kayak gini kan. Jadi dia malah tidak normal sendiri. Apa sih game online itu? Dia akan jadi tidak normal sendiri. Jadi ketika semua orang edan, maka yang tidak edan, itulah dia yang edan. Jadi bahasa itunya kan itu. Jadi kalau semua orang tidak waras, ya satu-satunya yang waras itu dia kan beda sendiri. Dialah yang nanti dianggap tidak waras. Ini zaman Kolobendu. Kalau di berbagai narasi, ya termasuk nanti di serat Kolotido dan serat yang lain, zaman Kolobendu itu isinya kebolak, ini yang disebut wolak-wali ing zaman. Yang zalim malah dipuji-puji, yang dizolimi dimaki-maki. Nah, sekarang kan banyak istilah-istilah memaki yang terzolimi. Alah kamu playing victim aja. Alah kita sering ada banyak diksi-diksi untuk menyerang orang yang terzolimi hari ini.
Nah, jadi banyak tindakan tidak adil. Yang jujur ditertawakan. Yang jahat dianggap keren. Wah, hebat orang ini, keren. Berani dia. Nah, itu padahal itu kejahatan. Orang yang mulia disingkirkan. Yang jahat mendapat derajat. Aturan dijungkir balikkan, nilai diputar balikkan. Yang wanita kehilangan rasa malu, yang laki-laki kehilangan kehormatan. Ini kalau bentuk. Bapak lupa sama anaknya, anak melawan orang tuanya, saudara tawuran dengan saudara, keluarga saling menyakiti, murid melawan gurunya, yang besar sombong, yang kecil tidak tahu diri. Dan ini semua normal di zaman kolobendu. Nah, simbolnya apa? Kembang seruni. Kembang seruni itu kependekan dari seru dan berani. Barang siapa suaranya keras dan berani, dia akan menang. Punya pengaruh besar. Entah dia orang pinter maupun tidak pinter, sing penting berani teriak-teriak, berani tampil, maka dia akan punya pengaruh. Ini cirinya zaman kolobendu. Ketika yang negatif-negatif, yang rusak-rusak dianggap normal. Nah, kira-kira kita di zaman apa? Tadi kamu nganggapnya, wah kalau tidur ini Pak kita. Begitu kalau bendu, loh jangan-jangan kita kalau bendu. Atau jangan-jangan tiap zaman ada kalau bendunya sendiri, ada kalau tidurnya sendiri. Tapi ini pasti akan berputar, kata Ronggowarsito. Kalau sudah memuncak, pada akhirnya nanti kalau kehancuran itu sehancur-hancurnya, akan lahir zaman baru namanya zaman Kolosubo. Zaman Kolosubo itu zaman kegembiraan, zaman stabilitas, zaman kemakmuran. Ya versi beliau nanti diawali dengan munculnya seorang ratu adil. Kalau dalam Islam dikenal Imam Mahdi. Ini tokoh yang tidak ikut edan pasti. Di kalangan semua orang edan, dia sendiri yang tidak edan. Dan perjuangannya berat. Cirinya, kalau di banyak serat itu, yang pertama sederhana. Yang kedua, tidak berhasrat duniawi. Yang ketiga, misinya hanya ingin membahagiakan orang lain. Yang keempat, spiritualitasnya tinggi. Nah, ini 4 ini ya. Semoga tidak ada. Wah, jangan-jangan saya itu, Pak. Karena dalam sejarah banyak yang ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, sebagai Ratu Adil. Banyak juga yang oleh masyarakat dianggap Ratu Adil, Imam Mahdi. Dan ini silih berganti. Nanti kalau kita belajar tentang teori-teori tentang Ratu Adil, Imam Mahdi, itu biasanya memang muncul di tengah masyarakat yang sedang tertindas. Jadi mereka mimpinya, yang membuat mereka masih bertahan itu adalah mimpinya bahwa nanti akan datang seorang pembebas. Ratu Adil atau Imam Mahdi. Biasanya ideologi atau pandangan seperti ini laku di masyarakat yang sangat tertindas. Makanya Ronggowarsito tadi banyak dibenci oleh Belanda karena ideologi Ratu Adil ini membuat masyarakat optimis, siap selalu berjuang. Nah,
Diawali oleh Ratu Adil dan para pengikutnya. Para pengikutnya itu adalah orang-orang yang eling lan waspada. Orang-orang yang hidup dalam kesadaran dan kewaspadaan. Ini orang yang tidak ditelan oleh zaman Kolosubo tadi. Tidak ditelan oleh zaman Kolobendu tadi, sehingga dia survive di zaman Kolosubo. Kalau sudah sukses perjuangannya Ratu Adil dan kawan-kawan, muncullah era kemakmuran. Kalau sudah makmur mapan, biasanya terus geser ke Kolotido lagi. Orang jadi egois lagi, khawatir kehilangan kesenangannya lagi. Tambah rusak, Kolobendu lahir. Kolobendu lama-lama hancur-hancur, muncul seorang pahlawan, penyelamat, pembebas, Ratu Adil dan orang-orang yang masih eling lan waspada. Lahirlah zaman Kolosubo. Dan inilah siklus zaman. Versi Ronggowarsito. Senantiasa berputar. Nah, tergantung kita. Kalau memang kalian merasa, Pak, ini Kolotido, Kolobendu, percepat prosesnya menuju Kolosubo. Dan ya itu ada di kita, biar rodanya muternya cepat. Biar tidak lama-lama dalam kehancuran. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.